Apa kabar Grafolovers? Saya yakin tentunya Anda dalam kondisi luar biasa untuk meraih sukses. Bagi saya, pertemuan ini jadi momen menyenangkan berjumpa kembali di podcast yang Anda tunggu-tunggu, Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Terima kasih untuk Grafolovers yang merespon tayangan kami di media sosial Instagram, episode Siapa Mau Dibaca Tulisannya, dan mengirim tulisannya untuk dianalisis. Nah, pada episode mendatang saya akan memberi kesempatan terbuka kepada Grafolovers yang berminat dibaca tulisannya. Mereka yang berminat untuk dianalisis tulisan tangannya ingin tahu apa sih kekuatan karakter pada dirinya dan apa kekurangan yang masih bisa diperbaiki, serta bagaimana keselarasan karakter dengan profesi yang sedang dijalani. Kali ini Grafolovers yang berpartisipasi adalah seorang wanita karir dengan jabatan Business and Partnership Director sebuah perusahaan telemedicine, Elvira Sofianti. Halo Ibu Vira, salam kenal. Tak kenal maka tak sayang, maka sebelum kita sampai pada analisisnya, mari kita mengenal sosok Ibu Elvira berikut ini. Elvira Sofianti. Sosok pekerja keras yang mengalami pasang surut dalam berkarir ini adalah lulusan Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknik Industri. Ia melebarkan sayap dengan bekerja sebagai tenaga paruh waktu di sebuah perusahaan IT selama 7 tahun. Sejenak Vira menepi dari hingar-bingar dunia karir dengan resign dan melakukan program bayi tabung untuk anaknya Ramzi. Melihat anak tunggalnya telah cukup besar masuk SMP, Vira memutuskan kembali bekerja di perusahaannya terdahulu dan pensiun di tahun 2021. Vira juga menekuni ART terapi dan sudah menghasilkan puluhan karya hingga mengikuti sejumlah pameran. Tahun 2022 hingga saat ini, Vira kembali merajut karirnya sebagai Business and Partnership Director sebuah perusahaan telemedicine. Dengan ragam pengalaman yang telah ia jalani, seperti apa karakter yang muncul dari tulisan tangannya? Kusuma Prabandari punya jawabannya untuk Anda tentunya hanya di Aksara Bercerita. Grafolovers, seperti sering saya sampaikan bahwa dengan grafologi kita bisa menganalisis karakter manusia melalui tulisan tangan yang dibuatnya. You are as you write. Memegang lembar kertas berisi tulisan tangan seseorang bagi saya seperti berjumpa dengan penulisnya. Dengan menganalisis tulisan tangannya, serasa saya mengenal penulis lebih dekat dan memahami karakternya, tanpa saya membaca konten atau isi ceritanya. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Elvira karena telah mengizinkan saya menganalisis tulisan tangannya dan menayangkan di podcast ini. Mari kita lihat hasil analisisnya. Perhatian pertama saya tertuju pada karakter optimistis dan antusias yang ia miliki. Ia pribadi yang kuat dan percaya diri, ekspresif dan aktif secara fisik, serta punya jiwa petualang. Punya kualitas kepemimpinan yang baik, sekaligus Ibu Vira juga ada egoisnya. Ia kurang suka hal detail yang membutuhkan konsentrasi tinggi seperti profesi peneliti. Ini dapat dilihat dari ukuran tulisan atau size medium cenderung besar dengan ukuran kapital atau huruf kecil 3-4 mm. Para grafologis juga selalu memperhatikan bagaimana penulis menempatkan tulisan pada lembar kertas sebagai media tulis atau dengan kata lain, kami memperhatikan layout dan margin tulisan. Margin tulisan adalah jarak antara tulisan dengan batas kertas, yang mana ini menggambarkan motivasi penulis dalam mencapai tujuan yang diharapkan, sekaligus juga mengindikasikan bagaimana penulis melihat dan bersandar pada masa lalunya dan bagaimana dia menghadapi masa depannya. Dalam kehidupan sosial, Ibu Elvira melangkah maju dari masa lalu. Ia mampu berpikir jelas dan membuat tujuan pasti. Ia baik hati dan peduli pada orang lain, ini terlihat dari margin kiri skripnya. Secara keseluruhan, margin pada contoh tulisan ini menggambarkan bahwa penulis orang yang mandiri dan well organized.
Ibu Elvira meski bertanggung jawab sebagai Business and Partnership Director, namun saya melihat beliau cenderung lebih senang tidak berada di keramaian dan secara pribadi ia menyembunyikan perasaannya. Kecenderungan tidak menyukai keramaian juga menjadi karakter yang muncul dengan kuat. Saat kita perhatikan bagaimana Ibu Elvira menempatkan jarak antar kata dan jarak antar baris yang cukup besar. Sebagai individu yang idealis dan tidak tergantung pada orang lain. Nah, meski Ibu Elvira lebih memilih tidak berada di keramaian, tetapi pada dasarnya ia mudah bergaul dan beradaptasi juga ramah. Ini saya melihatnya dari bentuk tulisannya. Grafolovers bisa jadi bingung dengan hasil analisis ini. Mengapa orang yang senang berada di tempat yang tidak ramai, tetapi mudah beradaptasi dan bergaul? Di luar konteks grafologi perlu kita pahami bahwa setiap manusia memiliki caranya sendiri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana berada. Bisa jadi tuntutan pekerjaan atau profesi membuatnya beradaptasi dan kemudian menjadi habit atau kebiasaan baru yang lambat laun itu bisa menjadi kebiasaan yang menetap. Namun secara keseluruhan karakter yang menonjol adalah Ibu Elvira lebih memilih tidak berada di keramaian. Secara individu, Ibu Elvira bukan orang yang berlebihan target atau ambisi pribadinya. Ia tidak menetapkan tujuan yang terlalu muluk, tapi hanya sebatas pada apa yang dirasa aman dan praktis. Ia tidak mau menyerah di tengah jalan hanya karena alasan punya target pribadi yang tinggi tetapi baginya sulit dicapai. Semua ia ukur sesuai kapasitas yang dimiliki. Dalam hal ini saya melihat dari penempatan bar pada kapital T dan bentuk bar pada kapital T. Setiap individu punya cara unik dalam berhubungan sosial, dalam arti bagaimana emosi masing-masing ditunjukkan. Nah, dengan melihat tulisan tangan Ibu Elvira, saya memperhatikan bagaimana kemiringan tulisannya. Karena dalam grafologi kita mengenal 3 gaya kemiringan atau slant, yaitu vertical slant atau tegak, right slant ke kanan dan left slant ke kiri. Pada bagian ini analisis saya mengatakan bahwa Ibu Elvira adalah orang yang punya konsentrasi baik. Ia mau menerima saran dan bisa mengatur emosi. Bekal yang baik sebagai pemimpin di tempat kerja, ia tidak memihak, dia objektif, merespon dengan logika bukan perasaan, dan kalau ada emergensi ia menghadapi dengan kalem. Ini kadang disalahartikan oleh orang lain seperti near empati, namun sebetulnya karena ia mengedepankan logika. Sebagai bagian akhir analisis, saya melihat bahwa Ibu Elvira adalah individu pembelajar, learn by doing, serta senang bekerja dengan mengandalkan manual. Ia juga berwawasan luas serta toleran terhadap opini orang lain. Ia bukan orang yang talkative, lebih tepatnya malah lebih senang mendengar daripada bicara. Terlebih berbicara untuk hal terkait diri pribadinya. Grafolovers, selesai sudah saya menganalisis tulisan tangan Ibu Elvira Sofianti. Seluruh analisis didasarkan pada ilmu grafologi dengan menjaga objektivitas, independensi, dan tanpa bias konten. Terima kasih Ibu Vira, saya menikmati perkenalan kita yang unik ini dan semoga analisis ini bermanfaat. Silakan memberikan komentar jika sudah menonton tayangan ini ya. Demikianlah akhir dari Aksara Bercerita kali ini. Terus optimis dalam meraih kesuksesan bagaimanapun cara menuju ke sana. Karena setiap individu pasti memiliki cerita berbeda. Tetap ikuti episode berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya Kusuma Prabandari pamit, sampai jumpa.